Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadi law an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Honorable Chairman of Essential, respectable Master of Ceremony, respectable speakers, and my watching audience. Oh my God, the only one you worship and the only one you ask for help. So, use the right path and the path of those who has power and listening. Oh my Lord, accept me my words as He message for me and remove the impediment my speech. Therefore, they may understand what I say. My lovely friend, today I thought Bismillahirrahmanirrahim. Karyanya siap? Siap mendengarkan? Saya percaya sih kalau ibu-ibu mah sambil makan sambil mendengar bisa, saya yakin. Karena sudah di dalam Al-Quran dijelaskan sifat seorang perempuan itu punya kerja cara pikirnya dua. Yang dalam otak wanita itu ada dua. Satu, dia fokus kepada satu perkara. Kedua, dia bisa mendengarkan perkara yang lain. Itu perempuan. Perempuan itu lagi gendong anak bisa sambil masak. Perempuan itu lagi gentiin popok anak bisa tetap ngedengerin suaminya lagi teleponan sama siapa. Ya, betul ya. Itu hebatnya perempuan kan. Maka saya yakin sambil makan sambil ngedengerin bisa, insya Allah ya. Tapi lebih fokus sebagai adab dari ini mah bukan nguping suami ngobrol sanis. Gimana ngajinya? Di babil adab kita nanti selesai makan insya Allah mendengarkan semuanya. Siap? Makanya udah? Oh udah? Nah, lanjut terus berkonsideran dari itu. Sudah makannya benar? Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tama saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan tentang sosok pelacur. Terabulnya ada orang pelacur ibu. Pelacur ini maksiat kepada Allah, kemudian di detik-detik akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, tapi belum beramal soleh. Baru taubat doang, belum beramal soleh. Kemudian melihat ada seekor anjing sedang kehausan. Ada seekor anjing sedang kehaus. Apa yang dilakukan oleh pelacur tadi? Dia buka sepatu botnya, dia ambil air dari sumur menggunakan sepatu botnya, maka dia berikan tegukan demi tegukan kepada anjing sedang kehausan. Lalu apa yang terjadi? Setelah tegukan tadi diminum oleh anjing, Allah jadikan takdirnya di perempuan meninggal. Baru taubat sejenak, menyesal telah melakukan kemaksiatan, belum beramal soleh apa-apa, cuman hanya memberikan seteguk air kepada anjing. Maka kata Nabi Muhammad, Allah masukkan itu pelacur dalam surganya Allah dengan rahmat. Doa saya di mukadimah ini, maka saya berdoa kepada Allah, yang mana doa di waktu zuhur ini kata Nabi, doa yang mustajab itu adalah di saat seekor onta enggan dan tidak mau meletakkan perutnya di atas tanah. Kapan seekor onta tidak mau meletakkan perutnya di atas tanah? Waktu zuhur. Karena matahari lagi teriknya luar biasa. Matahari teriknya lagi luar biasa panasnya. Maka ini waktu mustajab. Maka di mukadimah ini saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja itu pelacur dan itu wanita Engkau masukkan surga dengan rahmat-Mu hanya karena satu teguk air, maka jangan biarkan para panitia yang telah berkorban mengadakan acara maulid ini, yang menjadikan sebab hadirat wal hadirin merasakan tegukan-tegukan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan biarkan panitia bangkit dari tempat duduknya, melainkan dosanya diampunkan oleh Allah, melainkan mereka menjadi para penghuni surga, melainkan mereka orang-orang yang akan mendapatkan tegukan daripada telaga Kautsar baginda Nabi besar Muhammad. Mungkin itu cara mengekspresikan saya dengan panitia sekarang. Luar biasa, panitia hebat. Dari tadi mereka kerja dari semalam sampai semuanya. Kalau tak bukan karena panitia, Bu Bapak, kita nggak bertemu nih. Betul nggak? Kalau bukan karena para panitia, khususnya kalau bukan Ustadz Abdul, kita nggak bakal pernah bisa mendengar nama Nabi Muhammad saat ini. Telinga kita, mata kita, lidah kita basah bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Itu disebabkan para panitia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Itu ajaran Al-Quran. Kita nggak boleh melupakan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Apalagi kebaikan yang dia buat menjadikan kita mengingat Allah. Apalagi kebaikan yang dia lakukan menjadikan sebab kita mengingat baginda Nabi besar Muhammad. Bahasa Sunda geus abdi mah teu nyawa deui lah naon Quran Gusti Allah bakal bere ka panitia gede besar sekali. Kalau saja dalam Al-Quran Allah menyatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Gimana dengan satu kebaikan panitia? Bukan hiji, coba kebaikan panitia, bentangin karpet para santri, bentangin terpal sampai mereka panas-panasan, kadang nyapu, abis ini mereka bersih-bersih. Masya Allah, pahala mereka sangat besar di hadapan Allah Subhanahu. Mungkin para panitia nggak ada namanya di pamflet, nggak ada nama panitia di pamflet, ada.
Yang tukang bersihin karpet ditulis namanya, ada nggak? Mungkin para orang hadirin nggak kenal siapa sih panitianya, tapi mereka namanya sudah lebih dahulu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama mereka sudah dulu lebih dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sebab di dalam hadis Nabi bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Uridat alayya a'malukum. Amal-amal kita ini semuanya disodorkan kepada Nabi Muhammad. Hatta al-qudatu fil masjid. Walaupun amalan itu hanya mengambil kotoran berupa kotoran mata di dalam masjid, kita ambil. Itu amal kita membuang kotoran dari masjid sebesar kotoran mata, itu disodorkan kebaikannya kepada Nabi besar Muhammad. Maka Nabi Muhammad melihat fulan bin fulan membersihkan masjid. Kata Nabi Muhammad, kalau aku melihat amal kebaikan umatku, habibullah, aku memuji Allah. Bayangkan, para panitia namanya disodorkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad dengan catatan tulisan, ya Rasulullah, di panitia Gunung Halu, panitia acara maulid, mereka semuanya berlomba-lomba mengeluarkan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka hanya untuk menyambut dan bersenang-senang dengan kelahiranmu wahai Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Kalau Nabi senyum, tuh ridho Allah turun. Makanya kalau saya ditanya sebetulnya lebih enak ceramah atau jadi panitia, sebenarnya jadi panitia sebenarnya lebih enak nyuci piring. Tahu Habib Ali Jufri? Tahu? Ada fotonya di rumah antum, ada ya? Habib Ali Jufri, ulama sekarang internasional di Mesir, terkenal dunia. Beliau terkenal luar biasa. Yang saya pernah saksikan dengan mata saya di Ustaz Abu. Beliau datang ke kota Tarim, ke pondok Habib Umar, bukan ceramah, ceramahnya nggak sampai 2 menit. Udah kemana beliau? Ke dapur nyuci piring. Luar biasa. Kemana beliau? Cari anak santri nyuci nampannya di mana? Pakai jubah putih, dilepas nyuci piring. Nih pahalanya akan disodorkan kepada baginda Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Ibu-ibu bisa nggak beb dari panitia? Bisa. Cuma caranya habis makan, aku sisa picen pada tempatnya. Buang sampah pada tempat, itu pun bagian daripada para panitia. Jadi bahagia, senang kan? Kita senang sekali karena di kampung kita ada satu pondok pesantren yang selalu senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, yang selalu senantiasa mengingatkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini pesantren luar biasa. Tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60-an luar biasa. Saya teringat Habib Umar bin Hafid pernah ceramah di dalam pembukaan pondok pesantren di nama pondoknya Ribat Nur. Lalu Umar bilang, kata beliau, saya punya guru Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Kata beliau lagi ceramah, beliau bilang, guru saya pertama kali bikin pondok di satu kampung, orang kampungnya nggak ada yang suka, orang kampungnya nggak ada yang senang, diganggu, dianiaya, kadang dilemparin batu, kadang dicaci dan lain sebagainya. Tapi beliau istiqomah. Subhanallah, ada orang soleh di kota tersebut bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat di dalam mimpinya di dekat pondok Habib Muhammad Al-Haddad ada ratusan ribu orang yang sedang diazab oleh Allah. Azabnya dihentikan gara-gara pondok itu Allah bukakan. Gara-gara satu pondok dibuka di daerah situ, ratusan orang yang ada di sekeliling orang kampung di sekeliling pondok tadi yang sudah meninggal sedang diazab oleh Allah, dihentikan azabnya gara-gara pondok yang dibuat di tengah kampung tersebut. Luar biasa. Padahal encang ngaji, encang ngadeni pesantren lagi encang, mikrofonnya belum keluar meski baru niat pengen bangun pesantren, peletakan batu pertama itu orang-orang sekitarnya adabnya dihentikan oleh Allah. Bagaimana kalau pondoknya sudah berjalan kegiatannya, dia sudah mengumandangkan adzan, dia sudah ada pengajian, maka warga wajib ikut senang, wajib ikut bergembira, wajib ikut andil. Kalau tidak bisa dengan material, minimal dengan bantuan doa, dengan bantuan tenaga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini pesantren Al-Fatah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan sebab pembukaan bagi seluruh kampung Gunung Halu, insyaallah.
Allah jadikan ini pondok pesantren sumber Allah turunkan hidayahnya, sehingga tidaklah orang yang masuk ke pondok ini atau hanya berjalan melewati pondok ini atau yang hanya mendengar pondok ini, kecuali Allah jadikan ini pondok sebab musabab mereka mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bertambah ketaatan kepada Allah. Yang belum masuk Islam, mudah-mudahan Allah berikan hidayah masuk Islam berkat pondok ini, amin ya rabbal. Itu mukadimah. Lanjut. Alhamdulillah ya, jadi pahalanya gede gitu. Kalau panitia pahalanya besar karena kerjanya, nih ibu-ibu dan para jamaah yang lain juga pahalanya besar sebab nungguan Habib lila. Saya baca dalam Al-Quran sama dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, setiap pahala itu dilipat gandakan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tadi saya katakan satu kebaikan dibalas 10, ada lagi kebaikan sedekah dibalas jadi 100.000, ada lagi 700.000, ada lagi 1 juta, ada balasan-balasannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada satu kebaikan yang Allah nggak sebutkan nominal pahalanya, nggak Allah sebutkan. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar kata Allah nggak ada batas, langsung nanti akan balas Allah subhanahu. Mudah-mudahan ibu-ibu dan para hadirin semuanya dapat pahala sabar, dapat pahala sabar untuk selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama, sabar melawan hawa nafsu yang pengen tidur, sabar melawan hawa nafsu yang pengen jalan-jalan hari Minggu, sabar menahan hawa nafsu yang pengen melakukan hal-hal kemaksiatan dan duduk sampai siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir bangkit dari tempat duduknya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, disembuhkan segala penyakitnya, diangkat segala penyakitnya, dan diberikan rezeki yang barokah dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Senang? Bahagia duduk dalam majlis? Maka kalau kita semua bahagia duduk di dalam acara Nabi ini, sebetulnya mau sampai sore juga nggak masalah ya? Siap sampai sore? Siap sampai jam 3? Kurang semangat, siap sampai jam 2? Siap sampai jam 3? Siap sampai jam 4? Balik bu. Saya mau kesini aja itu usahanya berat. Semalam saya pulang ke rumah dianterin panitia, les kepar udah muntah-muntah, udah gak kuat. Mau kesini ibu saya bilang, Ribo jangan ke Gunung Halu, ente lagi sakit. Anak nggak bilang nih pas lagi mau berangkat karena beda rumah sama ibu. Pas di jalan tadi baru telepon marah-marah. Kata dia, kenapa kamu? Wah, pasti masya Allah. Tapi saya ngelihat foto saya udah di pamflet. Saya ngelihat di tadi di tempat itu pamflet saya gede banget. Dan yang paling saya ingat senyumnya ibu-ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sebab kita udah pernah ketemu kan? Sering nggak kita ketemu? Saya udah hampir setahun nggak kesini, betul? Setahun pas saya nggak kesini. Rindunya sangat luar biasa. Karena besok saya harus ke Kalimantan. Kalau nggak sekarang kesini, kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lah? Tapi Allah mudahkan jalan, pakai satu zikir tadi luar biasa. Setiap penutupan jalan baru mobil kita nyampe lewat buka. Tapi si Google Map tah suarana belok ke kanan. Nah sare nih, redangnya ke Cijedug, lewatnya gunung Kasa Tapak. Saya turun mobil dulu tadi. Saya turun mobilnya naiknya susah, tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah hilangkan rasa capek ini berkat para hadirin wal hadirat, amin insyaallah ya rabbal alamin. Jadi siapnya sampai jam 2 siap? Alhamdulillah. Begitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam mencintai Nabi nggak pernah kenal waktu. Kapanpun Nabi mau minta pertolongan mereka orang yang paling terdepan untuk menolong baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai ketika Rasulullah pertama kali hijrah sampai di kota Madinah, Rasulullah perintahkan untaknya untuk memilih rumah atau memilih tempat. Kata Nabi Muhammad, biarkan dia berjalan, fa innaha ma'murah. Biarkan ini onta ini berjalan, di mana nanti dia berhenti, di situ saya bakal bikin rumah. Karena orang Madinah rebutan. Ya Rasulullah tinggal saja sama saya, ya Rasulullah tinggal di rumah saya saja, ya Rasulullah tinggal di rumah saya, rebutan semua.
Akhirnya kata Nabi, biarkan onta ini yang memilih tempat tinggalnya. Di mana onta ini diam, nanti di situ akan aku bangun rumah. Subhanallah, ontanya berjalan perlahan, sampailah dia diam di satu tempat. Terjadilah rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi berkat itu Tapi onta itu berjalan bukan ujuk-ujuk, ada sejarahnya. Kalau kita melihat kitab Ibnu Hisham, dijelaskan kenapa onta itu memilih tanah itu. Ternyata ada satu orang kaya raya pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah namanya Tubba. Dia itu orang Yaman. Dia pengen berangkat ke kota Mekah, pengen datang ke kota Mekah karena dia masih berpegang dengan agamanya Nabi Allah Ibrahim. Jadi dia pengen keliling Ka'bah. Tapi dia mendapatkan kabar bahwasanya akan datang Nabi di akhir zaman, dilahirkan di kota Mekah. Maka dia punya penyakit di tengah jalan. Ini raja, ini orang kaya punya penyakit, tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter pada zamannya. Akhirnya dia ngambil tanah di tempat dia perjalanan, dia letakkan di dalam satu air, dia berdoa, ya Allah, saya tawassul dengan Nabi akhir zaman, tolong sembuhkan penyakit saya. Dia minum, ternyata sembuh penyakitnya. Akhirnya dia berangkat haji, dia berangkat ke Mekah, bukan haji, dia berangkat pergi ke Mekah karena belum zaman Nabi Muhammad. Dia berangkat ke Mekah, nyampe di Mekah semua, dia tungguin di sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nabinya belum muncul-muncul. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Mekah. Katanya, wahai orang ahli kitab, Nabi akhir zaman dilahirkannya di mana? Dalam kitab kami dinyatakan Nabi akhir zaman dilahirkan di Mekah, tapi hijrahnya bakal ke Madinah. Kalau begitu aku mau ke Madinah aja lah, jangan-jangan sudah diutus nabinya, ulang tanya hoja. Akhirnya ini raja, ini orang kaya berangkat ke kota Yathrib, bukan Madinah, pada saat itu namanya masih Yathrib. Ini orang kaya pergi, ketika dia pergi nyampe di kota Yathrib, akhirnya dia cari tempat, dapatlah sebidang tanah. Ketika dia beli tanah tadi, dia menunggu di samping tanah tadi, dia bangun kemah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gak datang-datang juga. Maka dia sudah rada-rada, wah kayaknya bakal ketemu nih. Harapan sudah mulai hilang, karena udah hampir berapa bulan saya duduk di Yathrib, tapi Nabi itu gak hijrah-hijrah juga, tapi beliau tetap kuat ikatan cintanya dengan Nabi akhir zaman. Maka beliau mengatakan, ya Allah, saya bernazar, saya akan beli ini tanah dan saya akan wakafkan ini tanah untuk menjadi tempat tinggalnya Nabi akhir zaman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulang ke Yaman, dia meninggal. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu onta diam di tempat tanah yang raja saat itu pengenkan itu rumah menjadi tempat baginda Nabi Muhammad. Ikatan yang kuat dengan Rasulullah, padahal belum diutus Nabi, tapi dia punya sambungan ikatan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang terdahulu yang mereka selalu pengen diberikan kemenangan oleh Allah pakai tawassul kepada Nabi akhir zaman. Ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelas, jadi hebatnya orang yang memiliki ikatan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kembali kepada perjuangan tadi. Akhirnya onta Rasulullah diam di satu tahun. Ini saya mau bahas tentang gimana perjuangan sahabat yang dengan cinta Nabi nggak kenal waktu, nggak kenal masa. Akhirnya itu onta duduk di satu tempat, persis di depan onta itu diam ada rumah sahabat namanya Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya? Abi Ayyub Al-Ansari bingung, senang, karena dia berpikir apa? Kalau Rasulullah rumahnya di depan itu, pasti sekarang sementara nginepnya di rumah saya. Paham? Akhirnya Nabi betul memberikan keputusan, Nabi mau bermalam sambil rumahnya dibangun. Nabi pengen tinggal di rumah Abi Ayyub. Akan tetapi rumahnya Abi Ayyub ini 2 lantai, 2 lantai, tapi terbuat dari tanah. Lihat, terbuat dari tanah nih. Maka Nabi mengatakan, wahai Abi Ayyub, saya tinggal di bawah saja. Kata Abi Ayyub, jangan ya Rasulullah, kami takut kurang ajar kalau kami keluarga tinggal di lantai 2, engkau di lantai atas, nanti kami malah menjadi orang yang durhaka, kami nggak mau. Enggak, kata Rasulullah, kalian biar di atas. Kenapa? Karena banyak tamu.
kalau tamu nanti menjumpai aku di lantai 2 akan kesusahan, kasihan, biar aku di bawah. Akhirnya ketika dikasih alasan itu baru Abi Ayub mau tinggal di Tapi apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam harinya kan beliau jalan-jalan di lantai 2 teh, pengen ke dapur, mulanya pengen ganti pakaian, karena tanahnya tanah liat, takut debu-debunya nempel dan jatuh ke wajah baginda Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Ini suami istri begadang malam, ini suami istri nggak tidur malam, dia hanya menahan jangan sampai ada pasir-pasir yang jatuh ke bawah tempat tidur baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah, dijaga sama dia, nggak tidur malam nih keluarga. Akhirnya bangun pagi-pagi, salat subuh semua selesai. Nabi Muhammad melihat wajah mereka pucat, wajah mereka nggak enak. Kata Rasulullah, malah atusibana nanil marot, apakah kalian terkena penyakit ya Rasulullah? Kok pucat banget? Mereka bilang, tidak ya Rasulullah, kami semalam nggak tidur. Kenapa? Karena kami menahan debu, takut jatuh ke wajahmu. Nabi Muhammad tersenyum sambil meneteskan air mata. Kata Nabi Muhammad, yuk syarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Masya Allah, perjuangannya hebat, perjuangannya luar biasa. Siap gak rumah ibu ditidurin sama Habib? Untung mau majikan orang ngadat. Baik, tapi intinya pengorbanan. Kita ini sama Nabi SAW dalam mengatakan cinta harus ada pengorbanan. Gak boleh kita bilang cinta tapi gak ada pengorbanan, maka cintanya palsu. Yang cintanya hebat itu adalah dalam syair dikatakan, walau fahimu daqa'iqa hubbi Laila. Kalau saja orang sangat mengerti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa, maka dia akan melihat ketulusan cintanya Qais kepada Laila. Pengibaratan doang. Makanya ada satu imam masuk penjara, ditemani oleh muridnya. Ini imam ketika dijemuk dalam penjara oleh orang banyak, muridnya bilang, lihat wahai imam, itu orang-orang pada cinta sama kamu, itu orang pada antusias sama kamu. Kata imam, enggak, bohong mereka cintanya sama saya. Tahu dari mana imam? Dia ambil pasir, dia lemparin orang-orang tadi, dilemparin sama imam. Imam, kenapa engkau lemparin? Saya mau lihat mereka cinta nggak sama saya. Dilemparin sama imam tadi, dilemparin terus sampai orang-orang tadi kabur. Ini imam udah segelo. Nah, maka kata imam, dia bukan cinta sama saya, dia suka sama popularitas saya, dia cintanya sama keterkenalan saya. Padahal kalau dia betul cinta, mau saya apain saja dia nggak bakal mundur, dia nggak bakal pergi. Menunjukkan cintanya palsu, bukan cinta yang hakiki. Paham? Maka cinta itu harus ada pengorbanan. Apa pengorbanan cinta para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad? Kita lihat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah, itu Imam Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau Imam Ali gelarnya karramallahu wajhah. Kenapa digelarnya karramallahu wajhah? Karena arti karramallahu wajhah itu Allah muliakan beliau punya wajah. Beliau punya wajah. Wajah itu apa? Ini dahi sampai sini semua Kenapa Allah muliakan wajahnya? Karena sepakat para ulama, Sayyidina Ali masuk Islamnya dari sejak kecil tidak pernah sempat menyembah berhala. Makanya dapat gelar karramallahu wajhah. Itu dalam riwayat. Ya, dalam riwayat lain dinamakan karramallahu wajhah karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya, ditutup terus. Walaupun kencing, walaupun buang air ditutup, itu sunnah. Jadi kalau kita lagi buang air, usahakan tutup, usahakan jangan sampai terbuka. Untuk ujung-ujung buka kecil dibuka kabeh telanjang, jangan. Karena banyak jinnya. Kadek lamun jin geus resep. Makanya Nabi mengajarkan, kata Nabi, kalau mau masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, dan mandinya harus tutup aurat. Gimana kalau mau buang air dia pelan-pelan, udah sampai mau jongkok baru dibuka. Jadi jangan sampai lihat, itu adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka. Jadi orang yang sering melihat kemaluannya itu akan dikurangi kecerdasan dalam pikiran dia. Maka jangan sering-sering melihat hal-hal seperti itu. Tapi Imam Syafi'i bilang, kalau kita bangun pagi hari melihat yang hijau-hijau, maka akan menambah kecerdasan. Masya Allah, di Gunung Halu hijaunya. Habib jadi nah hijau, numerina 20 ribuan. Hijaunya? Enggak, maksudnya hijau itu pepohonan, dedaunan. Dia sering-sering lihat yang hijau-hijau, maka akan menambahkan kecerdasan. Jadi santri bagus,
Kalau santri pagi-pagi ngelihat yang hijau akan menambahkan cepat menghafal, akan senantiasa mendapatkan kuat di dalam menghafal. Karena di dalam surga itu lain bodas. Surga itu bukan karena kalau surga semua putih gak enak. Coba ibu masuk satu ruangan semuanya putih, gak ada yang hitam. Enak gak? Liur bu, tinggalin bodas kabeh. Ya orang di mana ya, di surga di dunia itu. Makanya di dalam surga itu khobro, banyaknya yang hijau, banyaknya yang hijau supaya enak dilihat. Nah, kembali kepada Sayyidina Abu Bakar. Bid nahar lawan bid napit seul seorang Sunda mana? Seul teh mual. Nggak apa-apa ya, saya pelan-pelan ya. Tapi mudah-mudahan dimengerti. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau saking cintanya sama baginda Nabi besar Muhammad, beliau rela mengeluarkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya hanya untuk baginda Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Di saat beliau menemani Rasulullah SAW di dalam perjalanan menuju hijrahnya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyampe di depan Gua Thur. Nyampe di mana? Di depan Gua Thur. Ketika nyampe di depan Gua Thur, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mahlan, jangan masuk dulu ya Rasulullah, biarkan saya yang masuk, saya mau cek dulu di tempat tersebut apakah aman atau tidak, biar engkau istirahatnya nyaman. Wanita bu, ke ngajak Habib, edek masuk ke gunung, kagoa, ibu-ibu teh bilang, Habib kehela tong asup, wabi hela wanita. Tidak mau nih, supaya Habib bola, Habib mau berzikir jen. Mau waninya. Pernah nggak berani kayak gitu? Sayyidina Abu Bakar enggak, padahal Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah dijaga malaikat Jibril. Rasulullah dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu, tapi cinta nggak bisa ditahan, butuh pengorbanan. Beliau mengerti dengan cintanya harus ada pengorbanan. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Hera ya Rasulullah, saya dulu masuk." Betul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, ternyata di dalam gua ditemui banyak lubang-lubang. Dan gunung di kota Mekah, goa di kota Mekah nggak sama kayak goa kita di Indonesia. Kalau di Indonesia goanya jero kan, ke dalam. Kalau kita ziarah ke Pamijahan itu masuk ke dalam ya, dalam. Kalau di Mekah yang namanya gua DR, jadi kita masuk sedikit udah kelihatan ujungnya, tembok semua, tidak luas. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam goa tadi banyak lubang-lubang. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Beliau lepas satu bajunya, karena orang Arab kalau pakai baju suka rangkep. Beliau lepas bajunya, disobek-sobek sama Sayyidina Abu Bakar, diletakkan itu baju, diletakkan bajunya di lubang, sampai udah nyaman, dibersihkan tempatnya, baru beliau bilang, ya Rasulullah silakan masuk. Masya Allah, cinta Sayyidina Abu Bakar sih. Menurang, redang bu, ya hilut, cucumuk, nyanyi. Takutkan kita ya, pengorbanan kita jangan langsung sama Rasulullah deh, sama ustadz kita sekarang aja susah kita mau berkorban. Pengennya berkorban itu sama ustadz yang viral. Namun ustadz followersnya 1 juta 2 juta mau berkorban, mau dia ngawal, mau. Tapi kalau ustadz yang ngajar alif batasa, ada dangdut. Oh, cinta kita sama Nabi Muhammad, jangan ya, nggak boleh beda-bedain ustadz. Siapapun mereka, kalau sudah mengajarkan satu huruf sama kita, minimal muliakan. Kalau nggak bisa menghormati, jangan sampai mengejek, jangan sampai meremehkan, jangan. Karena ustadz setempat di sini, masya Allah luar biasa bu, pengorbanannya hebat, lebih hebat daripada ustadz yang di kota. Ustadz di kota mah undangan dijemput, pakai mobil mewah, pakai iyo mewah. Di dia mah ya Allah lempang bu. Pengorbanannya lebih besar, pahalanya lebih agung daripada Allah. Kemuliaannya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang ada di kota. Karena di kampung ini, karena jiwa dakwanya lebih kita doakan Ustaz Abdul Fattah sehat, diberikan rezeki yang luas lagi barokah. Ustaz Agus juga sehat, dan semua ustaz-ustaz setempat diberikan kesehatan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita cekap sampai di situ. Pas Rasulullah masuk ke dalam gua, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketakutan. Kenapa? Orang kafir Quraisy udah ada di depan gua. Orang kafir Quraisy sudah berada di depan gua, yang mana kata Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka ngelihat kakinya sedikit aja, maka akan kelihatan kita, saking beek naik gua. Kalau itu orang Quraisy melihat kita saja begini, lihat kakinya, kelihatan kita ada di dalam gua. Tapi mereka cuma diam di atas gua. Dalam Shahihul Burda dinyatakan,
Al-Imam Busiri menyatakan dhannul hamam wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tanshud wa lam tarumi. Mereka mengira dengan adanya sangkar laba-laba di muka gua dan burung merpati di atas gua, mereka kira Nabi Muhammad gak ada di dalamnya. Lihat, kalau Allah pengen ngasih pertolongan, sehebat apapun itu manusia, secerdas apapun itu manusia, kalau Allah pengen dia senantiasa tertipu, maka tertipu. Kebayang gak? Itu orang kafir Quraisy cerdas, Bu. Orang kafir Quraisy itu saking cerdasnya mereka, suka Allah firmankan dalam surat Al-Quraisy, dalam surat Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita. Saking cerdasnya orang Quraisy, mereka teh jualanna lain jual duku antar kampung, tapi mereka jualan antar negeri. Dalam surat Quraisy dijelaskan mereka ini kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka jualan ke daerah Palestina. Namun bahasa aing nama Menteri Perdagangan Internasional. Kira-kira kalau orang sudah dapat gelar menteri, pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Kacamata kita bilang tapi mereka adalah hakikat orang bodoh, kata Allah, kalau mereka nggak mau ngaji, kalau mereka nggak mau belajar, kalau mereka tidak mau memperdalami agama. Saking bodohnya mereka, sudah di depan gua Nabi hanya dibohongi atau ditipu sama Allah dengan tipu daya Allah berupa sangkar laba-laba dan burung merpati. Mereka kira Muhammad nggak ada di dalam, padahal mereka pengen bunuh Nabi besar Muhammad. Itu kekuatan Allah, itu kekuatan Allah. Jadi ibu-ibu jangan sampai sedih-sedih, Bib saya nggak punya ini, nggak punya itu. Tenang, ada hikmah yang besar di balik perjuangan ibu-ibu mah tugasnya sholat, pokoknya mengaji, cing bener, kasalaki, sama anak-anak didik yang benar. Dan sebagai ibu-ibu jangan pernah berharap lebih dari suami, yang terjadi sakit hati. Tolong batin berharaplah. Tugas ibu-ibu mah berikan yang terbaik kepada suami, maka Allah yang akan balas kebaikan ibu-ibu. Gitu pokoknya. Dan laki-laki zaman mah redang. Jadi zaman aina hunkul sih di zaman baretau. Karena laki-laki itu maaf dia punya arti kesetiaan beda dengan kesetiaan ibu-ibu. Tapi itu yang memang sudah Allah tanamkan dalam hati mereka sebagai ujian buat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu juga punya sifat-sifat yang Allah berikan dalam diri ibu-ibu yang Allah nggak kasih kepada laki-laki sebagai ujian bagi laki-laki. Kalau mau belajar, keduanya bisa mensinkronisasikan perbedaan mereka. Contohnya sifat perempuan tadi lain ngajelek lain mah biar belajar. Araftu syarr la li syarr walakin tawaqih. Kita tahu kejelekan dalam diri kita bukan untuk kita lakukan kejelekan itu, tapi untuk berjaga-jaga. Ini satu kejelekan sifat perempuan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf. Perempuan teh disebut dalam surat Yusuf teh bukan An-Nisa, bukan Mu'minah, bukan lagi disebut dengan Bariyah, bukan lagi disebut dengan Basyariyah, bukan, tapi disebutnya dengan Imro'ah. Namun wa qalat imra'atil aziz dalam surat Yusuf. Allah panggil perempuan dengan nama Imro'ah. Namun imro'ah teh hiji, arti imro'ah teh dalam bahasa Arab bisa seakar kata dengan mir'ah, kaca. Namun arti kaca teh artinya perempuan itu suka berdandan, suka yang indah-indah, suka yang cantik-cantik. Makanya saya nggak aneh pas pulang dari pesantren tahun 2014 nyampe di kota Padalarang, turun dari angkot, ada ibu itu mau bayar angsuran, mau bayar uang ke supir angkot, ngaca heula. Saya ingat itu, dia mau turun angkot, Pak, ya, kan ada spionnya, iya lah. Itu sifat perempuan, Bu. Saya baru tuh. Dan subhanallah, saya kalau pakai baju, ya, mau pergi ke acara, udah rapi, udah siap, buru-buru kan ya, karena ada hajat, nggak rapi. Istri saya ngomong, Kak, lepas, setrika dulu, kudu bersih, kudu rapi. Disuruh buka, berapa orang terlambat, suruh buka, itu tadi nawanan. Masya Allah, suruh setrika dulu sama mereka. Kenapa? Karena perempuan suka kebersih. Makanya jangan aneh, ibu-ibu kalau hadir pengajian sekali pakai kerudung hijau, KB hijau. Ya, suka kan? Salah nggak? Nggak salah. Cuman kalau dipaksakan biar selalu tampil cantik, itu yang salah. Sampai ngutang-ngutang beli skincare-nya 2 cm bedakna, 1
Sampai kadang ada istilah nggak mau hadir pengajian kalau nggak punya kerudung hijau. Dapat dari mana istilah itu? Nah, itu yang salahnya. Maka jangan. Kalian disuruh oleh Allah untuk selalu tampil indah, bukan cantik. Dan cantik mah relatif, tapi indah. Maksudnya indah gimana? Usahakan selalu kalau di rumah jaga mata suami dan hidung suami. Maksudnya kumaha? Jangan sampai suami pulang dari hasil cari nafkah atau pulang ngajar, pulang pekerjaan, ningali ibu rambutnya siga kasat rom. Entong, kudu tampil indah, nyisirnya minimal yang rapi ya, dalam keadaan cantik, walaupun nggak punya skincare mahal, minimalnya pakai lah, nanti pakai pakai gendung setik lah. Seayaknya nggak usah ibu-ibu tampil cantik berlebihan, nggak usah, indah. Yang penting tampak indah dipandang, kudu mahal-mahal biasa weh. Dan lebih bagus kalau pakai air wudhu. Niatkan saya berwudhu menyenangkan hati suami, Allah akan kasih kedamaian dengan mata suami ibu-ibu. Amin. Yang kedua, ibu-ibu harus menjaga hidung suami. Jangan sampai suami ibu maaf mencium bau-bau yang tidak sedap. Giliran erik hadir kondangan, masya Allah sakilo nyium wangi minyak wangi. Giliran erik sare ngajeng kanggil tah. Ketek kemana-mana ya, harus jaga. Ibu lakukan terbaik dua cara tadi, jaga mata suami dan hidung suami. Habib insya Allah doakan suaminya nggak bakal ngelik wanita lain, bakal fokus sama ibu-ibu. Siap? Tapi kalau udah ibu-ibu semangat menjaga mata dan hidung suami, tetap suami ningali awe batur colok matanya. Bercanda ya. Ah, itu sifat perempuan. Habib ini ceramah naon kemana segala weh mau bermanfaat kemana. Yang kedua, perempuan itu dinamakan imro'ah karena dia ibarat kaca. Kumaha kaca teh? Yang namanya kaca besar, ini kaca ya, Habib lempar, pecah ya, bisa nggak disambung? Disatukan lagi bisa nggak? Kita pernah belajar ini, bisa bu. Tapi yang namanya kaca besar, kalau disatukan lagi pakai lem, dia tidak bisa sempurna seperti sebelumnya. Perempuan punya sifat kalau disakiti gampang memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Betulnya? Betul. Betul ya? Benar ya? Itu Al-Quran yang ngajarin. Ada cara laki-laki untuk menaklukkan perempuan yang seperti itu. Makanya laki teh ngaji. Saya 2 minggu yang lalu ke rumah teman saya di Bekasi. 2 minggu atau 3 minggu. Dia ngasih saya minuman. Ngobrol sama saya jam pagi-pagi. Jam sekitar 9 atau setengah 9. Lagi dia ngobrol kayak gini, istrinya teriak dari belakang, mas tolongin mas, anak itu buang air, tolong gantiin pampers. Bentar, ini ada Habib besar katanya. Mas jangan gitu dong, Habibnya nggak sabar kok. Debat akhirnya debat, istrinya ngomong, kamu dibawa-bawa rezeki semua katanya. Kamu nggak ingat PLN 10 tahun kemarin saya yang bayar nih. Dan kejadian 10 tahun diingatkan ini tak perempuan itu ya, benar banyak. Makanya Rasulullah bilang dalam hadis ketika beliau Isra Mi'raj ngelihat perempuan banyak dalam neraka. Kenapa? Rasulullah tanya sama perempuan-perempuan sahabat, wahai para sahabiah, kenapa perempuan banyak di dalam neraka? Kenapa ya Rasulullah? Satu, kata Rasulullah, yukaffirnal ashir. Apa artinya? Suka melupakan kebaikan suaminya. Suaminya bikin 100 kebaikan, hanya gara-gara 1 kesalahan 100 kebaikannya lebih. Kabe dicaci maki. Sampai suaminya sakit hati, sudah datang murka Allah. Tapi bukan berarti perempuan banyak di neraka, di surga jadi sedetik lain. Artinya di surga banyak perempuan juga. Mana dalilnya? Iya, kabe perempuan banyak ahli surga. Amin. Bukan berarti surga ya, di neraka banyak perempuan, kemudian di surga sedetik lain. Itu hadis salah satunya kata Syekh Ramdan Al-Buti ingin menyatakan jumlah perempuan di muka bumi lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Paham? Paham tuh? Bohong. Paham tuh? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Betapa laki-laki cukup hiji. Paham tuh? Paham kan? Jangan paham, nanti bahaya. Nanti, jadi itu sifat perempuan.
Laki-laki Bu, sifatnya mau dikasih tahu? Mau? Sifat laki-laki ya, acuh. Laki-laki itu orangnya bosenan. Laki-laki itu sifatnya dia mencintai seseorang itu bukan karena zat orang tadi, tapi karena faktor yang lain. Itu laki-laki. Laki-laki mencintai perempuan, maaf, karena kecantikannya, karena putihnya, karena lengkuk pipinya, karena dia dermawannya. Nanti kalau sudah pancingannya kedapat, kayak pohok bu gancang. Kita laki-laki udah biasa, lihat laki-laki bagaimana pengorbanannya sebelum nikah. Wah nikah ditukar dia keluarkan semua hartanya. Udah nikah, maaf di atas kasur main game. Memajikan pohok. Ya, itu laki-laki. Makanya Islam ini mengajarkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Maka Allah nggak bilang laqad kana fi Rasulillahi qudwah, enggak, tapi uswah. Namun bedanya uswah jeung qudwah. Kalau qudwah teh hanya satu kebaikan yang dia rutinkan. Ustadz Abdul kerjaannya sehari-hari sholat duha aja. Ada murid-muridnya yang mengikuti beliau, maka beliau namanya qudwah. Namanya Tapi kalau Ustadz Abdul sholat duha, sholat malam, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, ngajar oge, segala kebaikan ada dalam diri Ustadz Abdul, beliau namanya uswah. Paham? Makanya Nabi dibilang uswah karena semua sumber kebaikan ada di dalam jati diri baginda Nabi besar Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjut ke cerita Sayyidina Abu Bakar, itu Rasulullah kalau beliau datang ke rumah Siti Aisyah dalam keadaan sedang berpuasa, dalam keadaan beliau sedang ibadah sama Allah, maka tiba-tiba datang ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah senantiasa menyiapkan makanan, dikasih makanan kurma, kadang ada namanya dabbah, ada namanya anggur, makan makanan Rasulullah. Rasulullah di saat ibadah melihat istrinya nyiapin makan, Rasulullah nggak marah. Kata Rasulullah bisa saja marah. Hai Aisyah, kamu nggak tahu aku lagi puasa, aku ini lagi beribadah sama Allah, kok kamu ganggu dengan siapin makan? Siti Aisyah lupa Rasulullah puasa. Akhirnya apa yang Rasulullah bilang? Bukan beliau marahi, bukan beliau tegur, malah beliau bisiki, ya Humaira, wahai yang wajahnya keputih-putihan, kamu tahu gak? Sekarang aku batal puasa, yuk makan bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan yang lain, Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, tidak ada makanan illa aswaden, kecuali hanya kurma sama air beberapa teguk. Gak ada makanan yang lain. Rasulullah nggak puasa. Datang ke rumah Siti Aisyah keadaan galau. Aduh, Rasulullah datang nggak ada makanan. Bagaimana cara menghormatinya? Bagaimana cara menyanjung Rasulullah? Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Bingung Siti Aisyah sebagai seorang pikirannya luar biasa. Takut nanti Rasulullah pindah ke rumah istri yang lain. Takut Rasulullah nanti nggak jadi di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah ngelihat nggak ada makanan di rumahnya. Rasulullah panggil Siti Aisyah. Ya Humaira, wahai yang wajahnya kemerah-merahan, kamu nggak tahu? Idan fa'ana sha'im, aku lagi puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Dijaga perasaan istrinya. Makanya Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, beliau menafsirkan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, wa idza hulitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau ada orang muslim lewat di depan kita ngucapin salam, Ustaz Abdul bilang salam sama saya, assalamualaikum, maka saya disunahkan, diharuskan menjawab salam dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak bisa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup saya bilang waalaikumsalam, balas kebaikan dia, karena dia mendoakan saya, beliau mendoakan saya, maka saya harus mendoakan beliau. Kata Habib Zain, kalau saja orang yang bukan satu darah, bukan satu nasab, tidak pernah memiliki jasa sama kita, hanya bernobat muslim la ilaha illallah, harus kita balas kebaikannya dengan sebaik-baik, maka bagaimana dengan kebaikan istri? Maka bagaimana dengan kebaikan orang tua? Maka suami wajib menghargai istrinya, suami harus menyayangi istri. Itu akhlak Rasulullah. Maka kata Habib Zain, cara biar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, kalau istri melakukan kesalahan duniawi, maafkan. Istri bikin masak terlambat, maafkan. Istri bikin masakan keasinan, maafkan. Istri bikin masakan kemanisan, kepedesan, maafkan. Tapi jangan pernah sekali-kali memaafkan istri kalau nggak sholat subuh, kalau nggak sholat zuhur, jangan maafkan. Istri nggak ngaji, jangan maafkan. Artinya apa? Ibu-ibu punya hak kepada suami ibu 5. 1, ngasih makan. Udah makan belum? Udah, aku Habib yang belum, baru sama mau.
Ibu-ibu punya hak 5 dari suami. 1, ngasih makan. 2, suami harus ngasih pakaian dengan waktu yang telah ditentukan, 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Kemudian hak ibu kepada suami, suami harus ngasih tempat tinggal walaupun cuma kontrak, harus ngasih. Kemudian yang keempat, ngasih pendidikan. Jadi kalau suami ibu nggak ngasih pendidikan, tuntut, pinta sama dia, itu hak suami. Beb, suami orang mah jangankan ngasih pendidikan, beb, ikro kan tamat. Kalau udah tahu suaminya sama istrinya nggak bisa ngaji, kenapa nggak mau hadir majelis ilmu? Kenapa nggak sama-sama gandengan tangan duduk, yuk Ustaz Abdul ngaji, ayo ulang hadir. Sadar diri, kenapa sih? Itu zaman sekarang susah saking mawaddah warahmah karena nggak mau ngaji. Yang kelima, ini yang penting. Seorang ibu, istri punya hak dari suami, perhatian. Harus ada perhatian. Jadi kalau suami ibu nggak pernah perhatian sama ibu, nggak pernah panggil, hai my darling, udah. Sebut sayang, nggak pernah sayang-sayangan, jangan. Harus ngasih harus. Makanya sekarang saya dapat laporan dari KUA di Cimahi, Beb, Masya Allah, antum harus sering-sering ceramah tentang bab keluarga. Kenapa saya bilang? Tingkat perceraian sekarang ini, Beb, menaik jadi 87%. Baru pernikahan setahun 2 tahun, nggak nyampe, padan kurang dari setahun udah cerai. Saya tanya, apa faktornya, Pak? Saya bilang, dia bilang, Beb, ibu-ibunya sih, para perempuannya banyak ngadu karena suaminya ngobati main game online. Betul? Betul? Homo nama main game online, main cupang, main kucing, suaminya main manuk, main-main burung, istrinya udah gak pernah diperhatiin lagi. Makanya gak pernah terjadi sakinah mawaddah. Lihat Rasulullah SAW, di saat istrinya lagi buat salah saja, Rasulullah gak marah. Karena urusan dunia, tapi urusan akhirat jangan pernah dimaaf. Artinya apa? Kalau bapak-bapak lagi mau sholat, lagi mau ngaji, lagi mau ada pekerjaan di luar, mau senantiasa belajar, istri manggil, Pak, tolong dong, itu anak nangis, tolong gantiin popoknya sebentar. Si lain kan minta orang sih ya. Ini nggak benar suami. Padahal dia baru mau ibadah sedikit, istrinya minta tolong, nggak mau ditolongin. Hati-hati. Rasulullah mengancam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Suami yang terbaik di mata Allah bukan suami yang cuma rajin sholat, puasa, sedekah, haji, umrah lain, tapi suami yang paling baik di mata Allah yang sayang dengan istri dan anaknya. Itu suami yang paling menjadi terbaik di mata Allah. Makanya panggil istrinya, dia bawa patah dengan panggilan sayang. Apa sih panggilan kesayangan teh? Panggilan sayang mampu. Bebek, untuk kekak bebek. Saya di kebun kopi 4 hari lalu, lucu luar biasa. Pak, ada orang kebun kopi, bapak-bapak bilang sama saya, Beb, saya udah amalkan apa yang Habib suruh. Saya kalau panggil istri saya dengan panggilan kesayangan, dengan panggilan yang sesuai dengan diri dia. Kan kemarin saya nanya sama Habib, boleh nggak saya panggil istri saya dengan panggilan Humayro? Wahai Humayro, wahai yang wajahnya keputih-keputihan. Saya bilang kalau istri bapak putih, ya mangga, senangin hati dia. Betul ya? Akhirnya si bapak dengar saya ngomong gitu, Ustaz Abdul Qadir. Akhirnya si bapak dari pulang, nyampe ke rumah, ketemu saya, dia bilang, Beb, istri saya marah, Beb. Kenapa? Karena ketika saya panggil dia, ya Hajar Aswad. Redangnya. Hajar Aswad tuh, Hajar itu batu, Aswadnya hidung. Wahai batu hitam, tuh redangnya. Jangan jujur-jujur juga, Pak. Senangin hatinya. Wahai yang senyumnya manis. Kalau saya biasa panggil istri saya, kalau dia lagi sabar ngadepin saya ini selama bulan Maulid, nyampe ke rumah istri udah tidur, sebelum istri bangun subuh saya udah keluar lagi selama bulan Maulid. Jadi dia sabar banget, dia betul-betul laki orang itu segala yang suami, ayo ke rumah iraha. Itu istri saya bilang gitu. Akhirnya saya panggil dia, wahai bidadari surga yang berjalan di muka bumi, senangin hati, jangan dia biar senang. Akhirnya senyum setik deh, dahar pasok dari sana. Sering-sering senangin hati is keberkahan rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu, dan itu semua bagian perjuangan untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Lanjut. Maaf gitu. Terakhir itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau ketika sudah berada di dalam gua bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi, Bu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kecapean, orang kafir sudah pergi, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah tidur di atas batu, maka beliau bilang, ya Rasulullah, jangan tidur di atas batu,
silakan tidur di pahaku ya Rasulullah. Tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidur di paha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar melihat ada satu lubang tak ketutup persis di depan kakinya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau saya bergerak nyobekin baju saya lagi, Rasulullah bangun nih, Rasulullah akan terbang. Maka beliau perlahan angkat kaki kirinya, ditutup lubang tadi, takut ada binatang yang keluar. Apa yang terjadi dalam kitab Rahiqil Maktum diceritakan betul-betul binatang keluar, kalajengking keluar dari lubang tadi, disengatnya langsung kaki Sayyidina Abu Bakar. Itu ketika disengat, Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun, tidak berteriak sedikit pun. Beliau senantiasa diam, tapi tetesan air matanya nggak berhenti menangis. Sakit yang beliau saat itu rasakan udah hilang. Kenapa? Karena beliau sedang bersama baginda Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu pernah dengar cerita Sayyidina Bilal yang disiksa oleh Abu Jahal dengan ditindih batu di atas perutnya dan kulitnya tempel dengan tanah yang sudah dipanasi oleh matahari yang begitu dahsyat. Sayyidina Bilal pernah diazab oleh majikannya gara-gara Sayyidina Bilal masuk Islam. Sayyidina Bilal perutnya ditempelkan di tanah, di atas pundaknya ditaruh batu kali besar, diazab di tengah terik matahari yang begitu panas. Akhirnya Sayyidina Bilal ditanya, wahai Bilal, kenapa kamu ketika diazab ucapanmu bukan aduh, ucapanmu bukan sakit, ucapanmu bukan ayo lepaskan, tapi ucapanmu hanya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah hanya maha satu, Allah hanya maha satu. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Karena kata beliau, ketika aku berada di dalam siksaan tersebut, lezatnya beriman kepada Allah mengalahkan rasa sakitku, merasakan apa yang aku rasakan, maka sehingga imanku yang berbicara ahadun ahad. Kalau Sayyidina Bilal bisa merasakan lezatnya nikmat iman kepada Allah walaupun sudah disiksa, diazab dengan begitu dahsyat, apalagi cuma hanya sengatan kalajengking yang menimpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sedangkan di depan dia adalah sahibul iman, di depan muka beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa sakitnya nggak kerasa, rasa sakitnya sudah mulai hilang, tapi cucuran air mata terus berderai dari wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai netes ke wajah baginda Nabi Muhammad. Faqama Rasulullah kemudian berbangun melihat wajah Sayyidina Abu Bakar sudah pucat. Ditanya, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku minta maaf membangunkan engkau. Beliau gak ujuk-ujuk bilang aku kegigit kalajengking, enggak. Beliau gak bilang saya tersengat oleh binatang, enggak. Yang beliau bilang ucapan maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, saya membangunkan tidurmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Tidak apa-apa ya Rasulullah, hanya seekor binatang kecil menggigit kakiku, maka racunnya sudah mulai menjalar ke dalam tubuhku. Kata Rasulullah, nawwilni rijlaik, kemarikan kakimu. Diludahi oleh baginda Nabi Muhammad, seketika sembuh. Luar biasa. Nggak cukup sampai di situ pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Gimana? Beliau punya anak dua, satu namanya Sayyidatina Asma sama Abdullah. Banyak sebetulnya anak Sayyidina Abu Bakar yang berperan pada saat hijrahnya Rasulullah dua, Siti Asma sama Abdullah. Siti Asma tugasnya nganterin makanan ke tempat baginda Nabi Muhammad untuk berdiam diri di gua Tur, nganterin makanan 3 hari 3 malam. Abdullah tugasnya mencari kabar dari kota Mekah, apa yang sedang berkembang disampaikan kepada Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Rahiqul Maktum itu diceritakan Siti Asma yang nganter Rasulullah SAW selama 3 hari. Saya kasih tahu dulu, Gua Sur itu bukan enak. Mudah-mudahan semua warga Gunung Halu yang hadir pada saat siang hari ini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Cekap pakai amin, nabung heula. Nabung nggak pakai amin. Ya kalau ibu-ibu sama bapak berangkat umroh, kali-kali minta anterin sama dietnya. Pak, anterin saya dong ke Gua Tur. Pengen tahu sih di mana tempat persembunyian Rasulullah dahulu. Maka saya pernah ke sana 2017, saya sahur di atas Gua Tur. Kita para anak muda naik ke atas Gua Tur yang sekarang udah dikasih tangga, udah enak sekarang. Tapi kami sampai di atas Gua Tur, maka kami berkata satu sama lain, ini yang pertama dan terakhir kali dari perjalanannya dahsyat jauh. Kita berangkat 2:30 malam, nyampe itu hampir jam 2, hampir jam 2:30, 1 jam perjalanan. Naik nanjak, lempang naik mobil. Artinya apa? Sebelum ada tangga, perjalanannya kebayang.
Siti Asma nganteri makanan buat Rasulullah pada saat itu belum ada tangga, belum bagus jalannya, setiap malam nganteri. Dan dalam kitab Rahikul Maktum diceritakan Siti Asma lagi hamil 7 bulan. Cinta sama Nabi Muhammad, nggak kenal waktu, nggak kenal batas. Lagi hamil 7 bulan, nganterin makanan setiap malam kepada baginda Nabi Muhammad. Cinta. Maka cinta ibu kumaha ke Nabi Muhammad. Apa pengorbanan ibu? Taat sama suami. Bapak-bapak bagaimana cinta sama Nabi Muhammad? Sayangi istri. Sama-sama mereka berjuang di dalam memperbaiki keluarga mereka untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah perjuangan kalian. Kalian di dalam mencintai Nabi tidak harus digigit oleh seekor kalajengking. Dalam mencintai Nabi tidak harus sampai dalam keadaan hamil naik gunung. Dalam mencintai Nabi tidak harus bergadang seperti Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Cukup cintai Nabi dengan selalu menghidupkan sunnah Rasulullah. Keluarga kita satu sama lain mengajarkan cara baca Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah. Satu keluarga menjaga sholat 5 waktu, satu keluarga saling baca Quran, baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Atos. Maka itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidaklah bangkit dari tempat duduknya, melainkan insya Allah akan senantiasa menjadi umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah, akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi oleh Allah, yang selalu diikatkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik saat di dunia dalam sakaratul maut atau di alam barzah, bahkan sampai dalam akhirat makla, di dalam alam mahsyar, di dalam siratul mustaqim, di dalam mizan, di dalam tenaga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin berkah setiap senantiasa ini pondok, makin dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diinginkan oleh pondok ini diridhai oleh Allah, dijadikan ini pondok menjadi pusat perhatian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah betul-betul melihat isi hati mereka yang sedang membawa hajat. Maka insya Allah yang hadir semua yang saat ini yang meminta hajat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan kemudahan. Dan yang kita minta kepada Allah adalah meninggal husnul khitam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha minil khatimah. Sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله رب. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari Habib. Kesimpulannya yang Habib tadi sampaikan, apa sih judulnya sebetulnya Habib? Sebetulnya judulnya karena kita baru melewati Hari Santri Nasional, jadi judul yang Habib tadi sampaikan adalah menjadi santri yang mencintai Rasulullah dan menjadi santri yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saya bilang santri bukan murid. Murid yang santri bedanya. Murid yang santri beda. Kalau murid anak-anak pondok tuh, dalam bahasa surat Al-Isra ayat ke-14 sampai ke-15, mereka para santri itu dibilang murid. Arti murid itu apa? Orang yang selalu menjadikan keinginannya akhirat Allah. Akhirat Allah. Murid lebih tinggi derajatnya. Tapi di Indonesia ini udah redang pokoknya nama anak SD-nya murid, WKW. Padahal asli kalimat murid teh orang yang selalu menjadikan setiap aktivitasnya ingin ke dalam akhirat Allah. Tapi kalau santri ini semua santri, ibu-ibu ini bapak-bapak semua santri, karena santri itu sin, nun, tak sama roh. Santri pakai ya di ujungnya. Ya, pakai ya di ujung. Santri. Satirul aurah, orang yang selalu menutup aurat zahir batin itu santri. Ya. Jelas. Kemudian taknya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohnya selalu riayah, muraqabah, dapat selalu merasa dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yakin. Itu semuanya insya Allah jadi santri yang dicintai baginda Nabi Muhammad dan insya Allah akan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka jadi santri yang mencintai Nabi dimulai dari memperbaiki keluarga. Itu tadi kesimpulannya, memperbaiki keluarga. Sebab kita nggak bakal pernah menjadikan negeri Indonesia negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur kalau kotaknya nggak benar.
dan kita nggak bisa menjadikan kota jadi benar kalau kampungnya nggak benar, dan kita nggak bisa merubah satu kampung kalau keluarga kita sendiri nggak merubah keluarga maka rubahlah dunia dengan merubah keluarga kita perlahan-lahan. Insya Allah tetangga akan ikut sampai semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Mungkin segitu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.